bersyukur sama Tuhan Yang Maha Esa. Masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan sampai pada hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu nih. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Binda, Bu. Binda, coba Binda, yuk sini. Binda pimpin, ajak teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Binda, amin. Nah sekarang cek dulu kerapihan pakaiannya. Terus kalau ada sampah, simpan dulu sampahnya, nanti dibuang ke kotak sampah. Sambil mengecek kerapian, ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Harina Lucia Fitri, Hadir, Bu. hadir. Febrina Dwi Putri, Hadir, Bu. Deborah Tampu Bolon, Hadir, Bu. Winda Angelina, Hadir, Bu. hadir. Masuk semua ya. Ya. Coba sekarang anak-anak ibu bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Deborah. Ayo Deborah, maju ya. Yuk Deborah. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, yo maju, maju. Oke, silakan duduk anak-anak. Terima kasih Deborah. Anak-anak, Iya, Bu. Ya, Bu. ibu mau membicarakan sesuatu nih. Dengerin ya. Anak kucing mengejar tikus. Tikus berlari berbirit-birit. Jika belajar tidak serius, menjadi pintar pun makin sulit. Nah, Coba siapa yang tahu yang ibu ucapkan tadi itu berupa apa? Angkat tangan, coba siapa yang tahu? Saya, Bu. Coba Karina, apa? Pantun. Pantun. Anak-anak, kita sebelumnya kan sudah pernah belajar tentang pantun. Ada yang masih ingat apa itu pantun? Coba angkat tangan siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Febrina. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi, Bu. Benar gak ya? Benar. Jadi puisi itu adalah, pantun itu adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Pantun memiliki ciri-ciri anak-anak. Masih ingat gak ciri-cirinya apa? Yang pertama, Saya, Bu. Pindah. Bersaja AB. Bersajak ABAB, benar. Lalu yang kedua, Tiap baris Deborah? terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, Febrina. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Benar. Saya, Bu. Memiliki 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Sampiran dan Isi. isi. Sampiran terdapat di baris Baris pertama dan baris kedua. kedua. Isi Baris ketiga dan keempat. benar. Wah, anak-anak ibu ternyata masih Ingat. masih. Nah, anak-anak, pada hari ini kita masih belajar tentang pantun, yaitu kita mau melihat suatu pantun dan kita dari pantun tersebut kita bisa menjelaskan ciri-ciri pantunnya, bagian-bagian pantun serta amanat pantunnya. Kita belajar pada buku tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah pada pembelajaran keempat. Nah, setelah belajar ini nanti anak ibu berharap anak-anak ibu bisa menjelaskan ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun, amanat pantun yang terdapat pada suatu pantun, serta bisa membuat pantun sendiri dan menentukan ciri-cirinya serta amanatnya dengan sendiri. Semangat anak-anak? Semangat. Kalau semangat kita mau bangkit berdiri dulu. Kalau biar tambah semangat, kita mau tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk. Tadi ibu ada membacakan pantun di awal. Nah, pantunnya ini anak-anak. Terbaca anak-anak? Terbaca. Ini adalah pantun yang ibu bacakan tadi anak-anak.
Nah, dari pantun ini kita mau menentukan ciri-ciri pantun. Nah, coba ibu minta Febrina Dwi Putri deh menuliskan ciri-ciri pantun tadi. Ke depan. Ke depan. Oke, udah? Udah, terima kasih Febrina. Nah, ini ciri-ciri. Tadi Febrina sudah menulis ciri-ciri pantun. Ada 4 ciri-ciri. Nah, kita mau melihat pantun yang ibu tuliskan ini tadi, yang ibu bacakan tadi, kita mau menjelaskan ciri-cirinya anak-anak. Jadi, yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Benar gak ya ini ada 4 baris? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa baris? 4 baris. Benar gak jadi? Benar. Tiap bait terdiri dari 4 baris. baris. Lalu yang kedua, bersajak A, B, A, B. Kita lihat di sini anak-anak, bersajak A, B, A, B. Apakah sajak barisan pertama? Anak kucing mengejar tikus, berarti sajaknya us. Lalu baris kedua, tikus berlari terbirit-birit, berarti It. sajaknya It. Lalu baris yang ketiga, jika belajar tidak serius, Us. menjadi pintar pun makin sulit. Sulit. Ada It. sajaknya it. Jadi sajaknya apa dalam pantun ini? Us, it. Lalu memiliki sampiran dan isi. Jadi pantun itu memiliki 2 bagian, yaitu sampiran dan Isi. Sampirannya itu yang mana ya? Sampiran Baris ada di pertama, baris pertama dan kedua. Isi ada di baris ketiga dan Nah, keempat. kalau dari pantun ini berarti sampirannya yang mana ya? Anak kucing mengejar tikus, tikus Tikus berlari berlari berdiri. Lalu bagian isinya, Jika belajar tidak serius, menjadi pintar pun makin sulit. Pintar. Lalu yang ciri yang keempat yaitu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kita mau melihat nih, ada berapa suku kata dalam tiap barisnya. Anak kucing mengejar tikus, sama-sama yuk hitung. 1, 2, 3. Anak kucing mengejar tikus. Ada berapa? 9. Ada 9 suku kata. Lalu baris yang kedua. Tikus berlari terbirit-birit. Ada berapa? 10 suku kata. Jika belajar tidak serius. Jika belajar tidak serius. 10 suku kata. Baris keempat. Menjadi pintar pun makin sulit. Ada 10 suku kata. Jadi baris pertama ada 9 suku kata. Baris kedua 10, baris ketiga 10, baris keempat 10. Sesuai nggak dengan ciri-ciri pantunnya? Sesuai. Karena tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Oke. Nah, selanjutnya kita mau menentukan amanat dari pantun ini. Ya, bagaimana Bu cara menentukannya? Cara menentukan amanatnya kita harus lihat baris ketiga dan keempat, yaitu melihat bagian isinya. Kita lihat sini, jika belajar tidak serius, menjadi pintar pun makin sulit. Jadi amanatnya apa? Rajin belajar. Rajin belajar, benar Deborah. Lalu Belajar dengan serius. belajar dengan serius. Belajar penuh semangat. Belajar penuh semangat. Karina? Jangan malas. Jangan malas. Jangan malas apa nih? Jangan malas belajar. Jangan malas belajar. Benar semua yang anak-anak ibu katakan. Jadi amanatnya itu, jika kita mau menjadi pintar, kita harus belajar dengan serius, jangan malas, belajar dengan penuh semangat, dan rajin belajar. Agar kita bisa menjadi anak yang Pintar. Benar anak-anak. Nah, dari yang ibu jelaskan tadi, ada nggak yang membuat kalian bingung atau kalian masih belum mengerti bagaimana kita mau menjelaskan ciri-ciri pantun ketika ada pantunnya? Tidak. Bu. Jadi udah paham semua ya? Paham, Ya. Bu. Kalau udah paham, sekarang ibu ada kotun namanya. Tada, kotun adalah kotak pantun. Jadi kotun ini terdiri dari 2 kotak.
Yang pertama ada kotak pantun yang berisi tentang pantun-pantun, dan yang kedua ada kotak pertanyaan yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan terkait ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun atau amanat pantun. Jadi kalian nanti, anak-anak ibu nanti maju ke depan, memilih salah satu kertas yang ada di kotak pantun maupun kotak pertanyaan. Lalu kalian baca nanti pantun yang kalian bacakan itu, serta menjawab pertanyaan yang ada di kotak pertanyaan ini. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Coba siapa yang mau maju pertama kali? Saya, Bu. Oke, Karina, maju. Nah, di sini Karina ada dapat pantun nih. Karina baca, terus nanti kita pas bagian sampirannya kita katakan cakep ya. Oke, Bu. Ngerti nggak? Ngerti. Ayo Karina baca. Ke Jawa Timur beli soto babat. Cakep. Jangan lupa beli untuk bibi. Cakep. Kamu jangan jadi jahat agar selalu ditemani. Selalu ditemani. Oke, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, sebutkan sajak dari pantun tersebut. Sajaknya apa? Ayo. Sajak dari pantun ini ABAB, yaitu at-i. Ati benar nggak ya? Jadi pantun ini ada ke Jawa Timur beli soto babat, berarti sajaknya A. Jangan lupa beli untuk bibi. I. Kamu jangan jadi jahat A. agar selalu ditemani. I. Jadi sajaknya yaitu ati. Ati. Oke, beri tepuk tangan untuk Karina. Ya benar. Good job Karina. Lalu siapa yang maju ke nomor 2? Saya, Bu. Siapa maju selanjutnya? Ayo Kak. Pindah. Pertanyaannya. Oke, Winda. Pantun dulu baca. Minyak kayu putih dipakai di badan. Cakep. Jangan lupa dioleskan berkali-kali. Cakep. Lalu ingat kebersihan lingkungan. Cakep. Lingkungan bersih menyenangkan hati. Oke, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, tentukanlah bagian sampiran dan bagian isi pada pantun tersebut. Oke, bagian sampiran tadi Bagian sampiran itu baris ke-1 dan ke-2. isi. Kalau bagian isi dari baris ke-1 dan Nah, dari baris ketiga. dari baris ke-3 dan ke-4. Jadi sampirannya yang mana? Sampirannya adalah minyak kayu putih dipakai di badan, jangan lupa dioleskan berkali-kali. Dan bagian isinya selalu ingat kebersihan lingkungan dan lingkungan bersih menyenangkan hati. Oke, benar Winda. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Winda itu. Coba siapa yang mau maju selanjutnya? Saya, Bu. Coba Deborah, ayo. Pilih kotak pantun sampai Ikut ke lomba dan kalah. Cakep. Pulang-pulang hati kesal. Cakep. Waktu muda rajinlah sekolah agar di masa tua tak menyesal. Oke, apa pertanyaannya? Tentukanlah amanat pantun tersebut. Apa amanatnya? Dari amanat bisa kita lihat di bagian isi. Berarti baris ketiga dan keempat. Apa amanat yang bisa Deborah tangkap dari pantun itu? Harus rajin belajar agar tidak menyesal. Harus rajin masa belajar tua. agar tidak menyesal di masa tua. Bisa juga kita ambil amanatnya ini harus rajin sekolah, jangan bolos Bolos anak-anak sekolah. agar nanti di masa tuanya kita tidak Menyesal. menyesal. Oke, bagus. Selanjutnya, ini ya ada yang tinggal satu lagi. Tinggal Edina Dwi Putri dong. Buah kenari, buah mangga. Cakep. Di dalam karung ada 10. Cakep. Agar orang tuamu bangga, jadilah kamu anak yang patuh. Oke. Apa pertanyaannya? Sebutkan ada berapa suku kata dalam setiap baris dari pantun tersebut. Oke, hitung sama-sama. Hitung. Buah kenari, buah mangga berarti Buah kenari, buah mangga. ada berapa? 9. 9 suku kata. Lalu baris kedua? Di dalam karung ada 10. Udah? 10 suku kata. Baris ketiga? Agar orang tuamu bangga ada 9 suku kata. Jadilah kamu anak patuh ada 9. Jadi Baris pertama 9 suku kata, baris kedua 10 suku kata, baris ketiga 9 suku kata, baris keempat ada 9 suku kata. Benar.
sesuai ya dengan ciri-cirinya. Terima kasih. Kurang PDP Febrina Dwi Putri. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bermain kotun tadi serta sudah bisa menjelaskan ciri-cirinya. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Atau ada yang masih bingung? Tidak. Oke, kalau tidak Ibu ada lembar kerja peserta didik. Namun Ibu mau bagi kelompok dulu. Jadi kelompok pertama ada Winda dan juga Febrina Dwi Putri. Kelompok kedua itu ada Deborah dan juga ada Karina. Ibu ada lembar kerja dan kerjakan secara berkelompok. Nah, anak-anak, jadi di lembar kerja ini ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu ada sebuah pantun di situ anak-anak. Lalu nanti kalian menjelaskan ciri-ciri pantun tersebut serta bagian-bagiannya dan amanatnya. Kegiatan kedua itu kalian membuat sendiri pantunnya, menentukan sendiri ciri-cirinya serta menentukan sendiri amanatnya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Kalau nanti ada yang bingung, tanyakan sama Ibu ya. Iya, Bu. Dan jangan lupa mengisi nama anggota kelompok serta kelasnya. Selamat mengerjakan. Baik, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah, Ibu mau minta kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya di kegiatan pertama. Baca dulu pantunnya. Kelompok 1, Winda dan Febrina. Pantunnya apa? Jalan-jalan membeli selasi, dibuat es adu segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Lalu pertanyaan di lembar kerjanya. Jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Yang pertama adalah satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua memiliki saja i, a, i, a. Yang ketiga tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama 10 suku kata, baris kedua 9 suku kata, baris ketiga 10 suku kata, baris keempat 10 suku kata. Dan terakhir adalah terdapat sampiran dan isi. Lalu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Sampirannya adalah jalan-jalan membeli selasi, dibuat es adu segarnya. Dan isi pantun adalah ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Lalu pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah apa amanat pantun di atas? Amanat yang dapat kami simpulkan adalah sebagai ketua RW yang baru untuk senantiasa mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan sentosa. Oke, sama enggak? Sama, Bu. Semuanya sama ya? Iya. Oke, pintar semua. Oke, beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1. Lalu kelompok 2 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi pada kegiatan kedua. Ayo kelompok 2 yuk. Baik, Bu. Pantunnya Tunggu. Nah, jadi sambil Karina membacakan pantun, kelompok 1 harus menentukan amanat dari pantun yang dibacakan oleh Karina. Paham? paham. Oke, lanjut Karina. Makan rendang pakai nasi. Nasinya nasi hangat. Untuk meraih mimpi harus belajar dengan semangat. Nah, kelompok 1. Apa amanat dari pantun yang telah dibaca tadi? Jadi amanatnya adalah mimpi kita akan tercapai jika kita belajar dengan semangat. Nah, benar gak amanat yang disebutkan oleh kelompok 1? Benar. Benar. Jadi, apa tadi amanatnya? Mimpi kita akan tercapai jika kita belajar dengan semangat. Oke, beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1 maju untuk membacakan Bacakan dulu pantun yang kalian buat. Nah, kelompok 1, kelompok 2 dengar ya. Ya, Bu. Beli sayur di toko raga. Sayang raga sedang rehat. Jangan lupa olahraga agar tubuh dalam kondisi sehat. Nah, amanatnya apa kelompok 2? Amanatnya adalah rajin olahraga membuat tubuh sehat. Benar nggak kelompok 1? Benar. Beri tepuk tangan dulu yang kita semua ya. Silakan duduk. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun dan juga sudah bermain kotun tadi. Lalu ada nggak yang ingin kalian tanyain sama Ibu? Coba Febrina, apa? Tadi kan kita sudah main pantun, Bu.
pantun yang kita gunakan ini jenis apa, Bu? Oh, jadi pantun ini pantun yang kita pelajari dari tadi itu merupakan jenis pantun nasihat anak-anak. Apa itu pantun nasihat? Pantun nasihat adalah pantun yang berisi tentang ajaran-ajaran yang baik, pesan-pesan moral yang baik yang bisa kita lakukan. Gitu, Febrina. Ngerti anak-anak? Ngerti, Bu. Jadi pantun itu sebenarnya banyak jenisnya. Ada pantun romantis, ada pantun nasihat, Jenaka. ada pantun jenaka. Benar, pantun jenaka itu berisi tentang yang lucu-lucu ya. Iya. Nah, dan lain sebagainya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Tidak. Oke. Jadi Bu. sudah mengerti semua ya? Sudah, Bu. Sudah Mengerti. Sudah semua. Nah, kalau udah mengerti, kita mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah yang pertama, ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun tadi tiap bait terdiri dari 4 baris, sesaja ABAB, memiliki sampiran dan isi, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 kata. Dan sampiran itu terdapat di baris pertama dan kedua. Isi baris ketiga dan keempat. Lalu kita bisa menentukan amanat dari pantun. Caranya bagaimana tadi, Bu? Jelaskan. melihat isi dari pantun tersebut. Melihat bagian isi dari Isi. pantun tersebut. Bagian isi tadi terdapat di baris ketiga dan Nah, keempat. anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya nih. Kegiatan apa yang kalian sukai selama pembelajaran berlangsung tadi? Membaca pantun, Deborah membaca pantun. Lalu Karina? bermain kotun, Bermain kotun. Karina senang bermain kotun. Lalu Febrina Dwi Putri? Menjawab pertanyaan, Bu. Menjawab pertanyaan. Kalau Winda? Mengisi LKPD. Mengisi LKPD. Kalau kegiatan yang tidak kalian sukai apa? Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak? tidak. Jadi kalian semua suka ya? Iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Informasi apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang pantun? Saya, Bu, Coba Karina apa? ingin mengetahui lebih banyak jenis-jenis pantun yang ada. Ingin mengetahui lebih banyak jenis-jenis pantun yang ada karena banyak sekali jenis-jenis pantun ya Karina. Lalu bagaimana cara mendapatkan informasi itu? Membaca buku. Dengan membaca buku dari berbagai sumber. Lalu bisa dari Internet. dan lain sebagainya. Gitu Karina. Nanti kita akan belajar lebih lanjut kok tentang pantun pada pembelajaran berikutnya. Baik, Bu. Lalu di sini Ibu ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan anak-anak. Kerjakannya secara individu. Jangan ada yang nyontek. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tanyakan sama Ibu. Jangan lupa tulis nama ya. Iya, Bu. Selamat mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Coba Winda kumpulkan jawaban teman-temannya lalu kumpulkan sama. Terima kasih. Nah anak-anak, pembelajaran kita udah selesai. Tapi Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi kalian mengerjakan tugas di rumah. Apa tugasnya? Yaitu membuat pantun yang bertema tentang kesehatan, yaitu peredaran darah. Paham anak-anak? Paham, Bu. Buat 2 pantun saja. Iya, Dan baik, Bu. dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu nih sebelum pulang. Minta Karina deh pimpin kita dalam doa. Ajak teman-teman. Baiklah teman-teman, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, marilah sebelum pulang kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Silakan duduk Karina. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar. Terus rajin Belajar. Oke, terima kasih. Bu.